Tapi kalau bisa, kalau yang ditagih itu memang bujur-bujur nih, betul-betul nggak bisa membayar, direlakan lebih baik. Surga itu dapat pahalanya, pahala surga itu dapat. Terus begini, tapi Pak Ustaz, apa pula nggak usah ada alasan. Yang datang ini masih mau berkisah, nggak usah ada alasan. Kan ada Pak Ustaz, kan apa? Dia Pak Ustaz ini pokoknya halalkan aja, pokoknya surga dapatnya. Kada Pak Ustaz, maksud ulun dengarkan dulu, ulun mau berkisah. Apa geran? Lalu Pak Ustaznya terdiam. Pak Ustaz, ulun sebetulnya hendak menghalalkan tapi berat. Kenapa berat? Banyak yang dihutang. Berapa? 2 M, 2 miliar. Mendengar yang kayak begitu, ulama yang didatangi nih baru ganti posisi juga. Kalau 2 M ulun kan kada bisa merelakan jadi. Mendengar 2 M ibu berat rasanya. Jujur aja, kalau 2 M ulun kan berat melepaskan. Ujar ulama tadi yang ditakuni. Lalu ulama tadi gini aja, ikam beristikharah dulu. Beristikharah kayak apa dan bagaimana Allah memberi petunjuk sama kamu. Dan ulun pengen jawaban dari kalian. Ulun nggak bisa memberi keputusan ulun kembalikan sama pian. Ulun hanya memberi saran, beristikharah, minta petunjuk kepada Allah supaya Allah memberi jalan. Singkat dicerita, dari beberapa waktu akhirnya mendapat jawaban, ditemuilah ulama tadi. Pak Yai, pendek dicerita, syukur alhamdulillah, ulun sudah menemukan jawaban. Apa jawaban dari Allah? Ulun sudah ikhlas, ridha, rela, sudah ulun relakan, ulun halalkan. Ulun sudah ada gantinya. Syukur alhamdulillah. Surga dapatnya itu. Ada juga cerita gini ibu, orang utang taruhannya Rasulullah. Jadi ada orang utang, pada ceritanya orang ini mendatangi orang kaya, pinjam uang dengan dirham, kurang lebih 5 dirham, kurang lebih 5 dirham. Bahwasanya 5 dirham minta jangka waktu berapa hari? 7 hari. Bujuran lah ikam, bujur. Kada berdusta lah, insya Allah kada. Maka diutanglah duit 5 dirham ini. Hitungan 5 dirham mungkin, anggaplah kalau dikeruskan kita seumpama 5 juta seumpama zaman itu. Ketika 1 minggu datang, ini namanya orang tanggung jawab ibu ya. Si hutang ini kalau memang tanggung jawab, ada niat mau membayar, sandarkan kepada Allah niat berhutang, niat memang mau membayar. Lain ibu lah, ulun berniat hutang hendak membongoli. Kalau niat dari pertama sudah membongoli, seumur hidup bisa kadang terbayar lagi. Salah niatnya sudah. Sama orang beristri atau bersuami, niatnya ibadah. Kalau niatnya ibadah, insya Allah barokah. Niat kerja dari awal menyamani orang, menjual, baik jual baju, jual makan, jual lain sebagainya, menyamani orang, niat beribadah, insya Allah jadi berkah. Tapi kalau niat dari awal sudah kada baik,
ulun berniat hendak bahutang, hendak bokmali sidin seumur hidup kada terbayar, bahkan hati ini akan terhantui dengan utang, dengan rasa salah dan dosa, hidupnya nggak tenang. Nah kalau sudah berniat, nah ini kembali ke cerita tadi, begitu 7 hari orang yang hutang 5 dirham karena punya rasa tanggung jawab, maka didatangi itu, Pak mohon maaf, ulun belum bisa membayar. Kayak apa Pak? Ulun bisalah minta waktu lagi. Berapa lagi? Seminggu lagi. Ayo Jak. Seminggu lewat kan? Sampai 2 minggu belum juga bisa membayar. Karena punya rasa tanggung jawab, datang lagi, Pak mohon maaf, ulun belum bisa bayar. Kayak apa? Ulun minta jangka waktu 1 minggu lagi. Oh iya kak? Aja kan apa-apa. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, hingga sampai 3 minggu belum juga bisa bayar. Rupanya mohon maaf, yang dihutangi ini sarek. Lalu bahasa kasarnya dibawanya ke sidang. Akhirnya sidang. Begitu sidang, akhirnya kenapa kamu nggak bisa bayar? Karena memang nggak ada pendapatan, nggak bisa membayar, berarti kamu diputuskan yang bersalah, kamu dipenjara, ujar si hakim jaksanya. Kemudian si yang diberi yang divonis untuk dipenjara tadi minta waktu. Ulun mengusulkan 1 hari saja, berikan waktu 1 hari saja, ulun bisa melunasi utang. Berjanji lewat 1 hari nggak bisa menepati, maka resikonya kamu akan dipenjara. Siap. Semestinya setelah sidang dipenjara, tapi berjanji. Apa janjinya? Tangguhannya apa? Sandarannya apa? Ulun berjanji sandaran ulun adalah Rasulullah. Orangnya beriman, orangnya bertakwa, takut sebetulnya sama Allah, betul-betul memang ingin mau membayar, betul-betul mau membayar. Akhirnya 1 hari itu dibebaskan, diberi waktu 1 hari saja. Karena orangnya beriman, sandarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mohon maaf, gawian pada saat itu susah. Akhirnya begitu pulang, hanya Allah saja disebut ini dalam hatinya. Mendatangi anak istrinya, dikumpulkan semua anak istrinya, disampaikan, Abah naik sebetulnya hari ini di penjara, cuman asal ikam tahu, bapak punya waktu cuman 1 hari. Tolongi bapak sekarang, bantu akang, hari ini kita gak bisa guringan, baca sholawat semuanya. Semalam suntuk ibu, setelah pulang hari itu kada guringan, baca sholawat terus pokoknya pada Rasulullah sebanyak-banyaknya. Kada taunya si bapak tadi sudah mungkin ribuan sholawat yang dibaca, taguring juga. Setelah taguring, di situ ketemu Rasulullah. Ketemu Rasulullah. Temui si Raja Anu di kampung Anu, sampaikan salamku. Salam yang pertama, bahwasanya salam yang pertama, pian harus membayar utang ulun 5 dirham. Artinya utang ikam minta dibayarkan sama si raja itu. Sampaikan, yang pertama salam, yang kedua suruh membayari. Yang ketiga, ya, yang ketiga sampaikan bahwasanya si raja itu biasanya sebelum guring, ya, dan seharian
itu si raja itu ahli sholawat. Cuma 3 hari yang lewat, belum sampai 1000 teguring